rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Ecoladia Group. Nah, untuk rekan-rekan profesional, sebelum menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa ya di subscribe. Selamat menyaksikan video ini. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Ecoladia Group. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Baby, ditemani kembali oleh Pak Irnanto. Mungkin kalau ada yang sudah melihat video sebelumnya, kita udah ngomongin soal agile atau mindset agile sih ya Pak, lebih tepatnya ya. Nah, kali ini kita mau membahas terkait sertifikasinya nih. Nah, kalau di Agile ini ada sertifikasi apa sih? Nah, yang salah satunya populer itu adalah PMI ACP. Kebetulan Pak Irnanto ini certified PMI ACP ya Pak ya? Iya. Oke, nah nanti kita langsung bahas, tanya detail-detail persiapannya seperti apa aja yang harus disiapkan, kemudian ujiannya seperti apa, maintenance seperti apa, dan lain-lain. Kita langsung saja sudah dengan saya, Bapak Irnanto. Hai Pak. Halo Baby. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ini makasih banyak masih meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sama kita ya Pak ya. Nah Pak, kan di video-video sebelumnya itu kita bahas soal mindsetnya nih, cara penerapan agile-nya di pekerjaan gitu ya, di project-nya. Nah kalau sekarang itu ada sertifikasinya kan ya Pak ya? Salah satunya PMI ACP. Iya, PMI ACP yang diterbitkan oleh Project Management Institute PMI. Nah itu ceritain dong Pak, kapan Bapak dapat sertifikasinya, kemudian caranya seperti apa gitu. Oke, terus terang kalau dapat sertifikasinya sendiri baru mungkin 2 minggu yang lalu. Wah, ini sih anget banget. Ya, 2 minggu yang lalu sebenarnya sih simple. Kenapa baru 2 minggu yang lalu? Karena memang baru sempat ujian dan memang kan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kalau kita ngomong ini kan masalah etika profesional. Kalau syaratnya belum terpenuhi, ya sebaiknya tunggu dulu, kerjain dulu syaratnya. Nah, sebelum bahas soal syarat-syaratnya nih, sebenarnya sertifikasi PMI ACP ini diakuinya secara global nggak sih? Kan kalau PMP, ya global ya. Kalau ACP sendiri? Terus terang kalau di Indonesia sendiri, mungkin yang saya tahu di Indonesia ya, kalau teman-teman boleh lihat di lowongan kerja, kalau diakui apa enggak kan kelihatan sebagai sebuah requirement yang diminta gitu. Sebagai seorang project manager ataupun mungkin teman-teman yang mau menjalankan agile metodologi atau sebuah framework, banyak lowongan yang meminta bahwa certified PMI ACP. Jadi kurang lebih itu bisa kita katakan bahwa itu diakui sih gitu. Dan itu juga kalau teman-teman yang sudah certified kan bisa dicek juga. Ini certifiednya kapan, tanggal berapa gitu. Bener nggak nih orangnya certified apa enggak gitu ya? Atau ngaku-ngaku aja gitu. Oke, berarti memang sudah banyak, ibaratnya jadi salah satu requirement juga ya di orang lamaran gitu ya, buka lowongan gitu ya. Betul. Oh, oke. Nah Pak, kalau ujiannya sendiri, kan ini sama-sama dari PMI ini. Apakah sama dengan kayak PMPC apa yang based on PMBOK gitu, kalau untuk yang ACP? Kalau sekarang kan kita sudah ada di PMBOK 6 dan mungkin sebentar lagi PMBOK 7. Nah PMBOK 6 sendiri kan ada 2 buku sebenarnya yang terpisah. Buku PMBOK-nya sendiri sama Agile Guide-nya sendiri. Jadi mungkin kalau ditanya buat ujian PMI ACP pakai yang mana, pakai yang Agile Practical Guide itu sih. Buku yang kurang lebih 200 halaman. Oke. Pokoknya dibanding sama buku PMBOK-nya dia sepertiganya lah. 1/4 atau 5. Ya. Aduh, oke. Tapi 200 halaman itu ya tadi. Hampir ya? 200, 180-an kalau nggak salah. Nah Pak, kalau untuk sertifikasinya sendiri sebenarnya ini cocoknya diambil sama siapa sih gitu, atau ditujukannya untuk siapa gitu? Oke, pertama sih pasti diambil sama orang yang sudah memenuhi requirement-nya. Oke. Nah, requirement-nya apa mungkin nanti bisa kita bahas. Kalau ditanya cocok untuk diambil seperti orang yang seperti apa, kalau saya sih sarankan orang emang yang pengen coba doing agile and being agile sih. Ya, melakukan sebuah agile supaya improve agility-nya dan emang mau being agile gitu. Kalau ngomong being agile kan again yang kita udah pernah bahas itu balik dari mindset-nya gitu. Kalau gitu langsung aja kita bahas deh persyaratannya apa. Oke, persyaratannya mungkin kayak PMP itu ada syaratnya sendiri. PMI ACP juga ada syaratnya. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama pasti
punya pengalaman project secara general sih. Oke. Project secara general juga tetap harus ada ya? Tetap harus ada. Itu berapa jam? 2000 jam. Heeh. Selama kurang lebih 12 bulan, setahun. Habis itu kalau pengalaman mengerjakan agile project-nya sendiri itu 1.500 jam, kurang lebih 8 bulan. Oh, jadi dua-dua itu harus ada? Iya, betul. Oh, yang dan general? satu lagi, 21 jam formal education. Ya? Iya. Berarti trainingnya 21 jam, tapi yang agile berarti trainingnya ya? Training agile-nya 21 jam, kemudian pengalaman atau experience project yang umumnya 2.000 Yeah. jam setahun, Yeah. yang spesifik agile-nya 1.500 jam 8 bulan. Iya, betul sekali. Berarti 3.500 ya kalau di total-total. Iya, kira-kira gitu. Lumayan tuh Pak. Oke deh Pak, nah itu kan tadi persyaratannya ya. Nah kalau persyaratannya ibaratnya udah eligible gitu Iya, ya. sudah eligible, benar. Ujiannya sendiri gimana? Apakah sama case study, kemudian berapa soal, berapa jam? Oke, ujiannya sendiri kurang lebih model soalnya seperti PMP, studi kasus kebanyakan. Dan sejujurnya itu sih yang membuat saya tertarik. Jadi kan ujiannya berarti bukan hafalan. Ya, kalau tadi ngomong PMP ujiannya studi kasus sebagai project manager, maka ini ujiannya studi kasusnya sebagai agile practitioner. Dengan kata lain, kita emang harus shifting mindsetnya sih biar bisa jawab soal ujiannya, gitu sih. Soalnya sendiri 120, waktunya 3 jam online. Seperti biasa harus tentuin tanggal dan tempat dulu, baru ujian. Bahasanya? Bahasanya Indonesia ada nggak? Bahasa Indonesia nggak ada. Kalau bahasa yang lain ada, tapi kemungkinan kita mendingan pilihnya bahasa Inggris aja. Nah, tapi kalau ada yang bisa Mandarin silahkan gitu. Ya, mumpung lagi Imlek juga. Oke deh. Nah, kalau misalnya udah ujian, itu pengumumannya langsung hari itu juga, saat itu juga, pada saat submit. Pengumuman formalnya mungkin sehari kemudian, tapi hasilnya lulus apa enggaknya sih keluar langsung. Oh, sama lah ya kayak Ya, PMP. sama. Submit terus lulus apa enggak gitu Yes. ya. Oke. Itu deg-degannya sebenarnya di situ ya, bukan pas ngerjain. Nah, apa kalau misalnya Bapak udah certified nih, maintenance-nya sama juga? Maintenance-nya tahunnya sama juga, 3 tahun. Cuman personal development unitnya yang biasa kita sebut PDU itu 60, ini 30. 30, setengahnya begitu Ya, betul. Nah Pak, pada saat Bapak ujian nih, ada Ya. kesulitan nggak sih? Kesulitan, terus terang kalau buat saya kesulitannya adalah mengatur waktu ujiannya sih. Oh, oke. Karena waktu itu saya posisinya adalah ngerjain project yang cukup hektik. Jadi saya nge-apply buat eligible itu, dapat eligible-nya itu bulan 5 atau bulan 6 tahun kemarin. Oke. Cuman baru sempat ujian tahun ini, dan setelah ngerjain project yang tight itu, habis itu saya berpikir untuk pindah dan shifting pekerjaan yang baru. Akhirnya nggak ada waktu lagi, gitu. Akhirnya ya saya punya liburan Natal itu dimanfaatin sebentar, udah deh put that aja, gitu. Oh, oke. Jadi harus dipaksain ya? Iya, betul. Kalau nggak ketemu tanggalnya. Kalau nggak ntar expire. Oh, iya, Eligibility-nya sayang juga. setahun. Oh, ngurus lagi nanti. Iya. Kan? Oke. Nah Pak, dengan challenge-nya itu tadi sendiri, menurut Bapak seberapa perlu sih profesional punya sertifikasi ini? Oke, seberapa perlu? Sebenarnya gini, ini pandangan dari teman-teman saya, Agile practitioner juga ya, Scrum Master, Agile Coach. Kalau dari point of view teman-teman saya bilangnya PMIECP itu ujiannya lebih general, lebih menyangkut seluruh tentang apa itu Agile. Jadi bukan spesifik ke satu framework ataupun metodologi, tapi semua. Dengan kata lain sebenarnya challenge-nya jadi lebih bisa dibilang lebih susah. Karena kita harus generalis, jadi tahu semua gitu. Jadi mau nggak mau belajar semuanya sih, gitu. Itu mungkin sih ya. Tantangan tersendiri ya Pak ya, harus tahu semuanya lah gitu. Iya. Ya. Oke. Nah Pak, kalau untuk sertifikasinya sendiri yang ngeluarin PMI aja kah? Kalau untuk sertifikasi Agile atau Banyak banget sih Mbak. Oh, I see. Banyak banget. Mungkin kalau project kita bisa hitung pakai jari lah ya, project management, Prince, PMI. Terus kalau yang lokal ada, saya lupa tuh apa ya. YAMPI ya? Iya, YAMPI. Nah, kalau Agile tuh banyak banget. Mulai dari setiap framework apapun metodologinya sendiri dia ngeluarin sertifikasi. Sertifikasi Kanban ada, profesional Scrum kan, profesional PSK, profesional saya lupa namanya. Terus
Itu baru Kanban. Kalau kita ngomong Lean itu ada apa black belt, orange belt dan lain-lain gitu loh. Terus kalau kita ngomong Scrum ada macam-macam. Scrumnya sendiri yang nerbitin organisasi banyak, ada yang apa Scrum Alliance, ada Scrum.org, macam-macam. Safe sendiri dia ngeluarin sertifikat, hampir semua sih gitu. Nah tapi again kalau PMI ACP dia mikirnya end to end, semuanya harus tahu gitu. Jadi bisa dibilang mungkin lebih berat sih. Okay. Jadi sebenarnya kalau ngeluarin sertifikasinya ada banyak ya Pak ya. Cuma masing-masing tadi ada yang kalau Scrum ada sendiri gitu ya, terus Lean ada sendiri kayak gitu. Tapi kalau PMI ACP semuanya itu kalau bisa yang tadi Bapak bilang generalis ya. Jadi semua harus tahu. Iya, betul. Nah Pak, tapi kalau misalnya ngomongin acknowledgement-nya, seberapa di-acknowledge sih PMI ACP ini? Seberapa di-acknowledge mungkin kalau secara jumlah lulusannya belum sebanyak PMP ya. Karena kan memang usia PMI ACP ini hadir kan juga masih muda banget kan. Jauh lah dibandingin PMP. PMP aja sekarang kita PMBOK udah buku 6, bentar lagi 7. Sementara Agile Practitioner Guide itu belum ada revisinya sih sampai sekarang. Nah, diakuin apa enggak? Kalau saya sih simple ngeliatnya. Lihat aja di lowongan kerja. Ya. Dan cukup banyak sih yang udah mulai nyari, terutama institusi-institusi yang masih yang punya banyak pengalaman tentang PMI, mengakui PMP, dan ketika mereka shifting ke Agile, pasti mereka prefernya ya PMI ACP sih. Kalau saya nanya mostly industrinya apa aja kira-kira yang memang sudah acknowledge ACP? Financing sudah, IT sudah pasti, banyak yang nyari. Itu sih kemungkinan yang banyak sih. Oke. Nah Pak, buat teman-teman yang udah certified nih, kira-kira ada jaminan nggak sih udah pasti certified proyeknya lancar deh gitu? Sama sih ya. Kalau buat saya sih mau PMI ACP, mau PMP, mau Professional Scrum Master, mau PSPO, mau SAFE, mau apapun lah itu bukan sertifikat tanah yang jelas. Kalau sertifikat tanah itu jaminan bahwa emang itu kita punya dan kemungkinan bisa dijual lebih tinggi lah. Cuman kalau ini nggak jamin sih bisa berhasil apa enggak. Kalau kita ngomong sertifikasi itu adalah bukti bahwa secara profesional kita punya skill di situ. Buat saya gitu. Kita punya skill. Nah, terus bedanya apa sih skill sama knowledge? Kalau buat saya, skills yang bisa kita pakai untuk membantu kehidupan kita itu namanya knowledge. Nah, jadi tergantung sejauh mana kita bisa menerapkan itu sih untuk membantu pekerjaan, untuk membantu orang lain. Jadi kalau ditanya itu bisa memperlancar pekerjaan selama itu menjadi knowledge, menjadi skill yang di-applied, dipakai di kerjaan. Jadi poinnya adalah kalau buat saya sih sarannya simple. Cari tahu konteks kerjaan kita gimana. Karena kalau kita ngomong sertifikasi itu kan point of view-nya orang yang buat, orang lain yang buat, negaranya yang buat. Dia yang jalanin. Masuk ke Indonesia konteksnya bisa beda. Nah harus dicari tahu sih gapnya apa, sejauh mana dan gimana kita bisa cover gapnya. Itu sih. Jadi kalau sertifikasi aja tapi nggak di-applied dan di-adjust sebetulnya sesuai kebutuhan kita di sini betul. gimana gitu. Kalau ya, bahasanya PMBOK tailoring lah. Oh iya tailoring. Benar-benar oke deh Pak. Oke nih Pak. Nih kalau untuk rekan-rekan profesional nih kira-kira yang mau sertifikasi ACP dari Bapak ada saran tersendiri nggak? Oke, saran saya sih simple ya. Kalau mau tanya persiapannya, kalau saya sih persiapannya terus terang nggak khusus sih. Nggak khusus tuh maksudnya saya nggak spend waktu sehari 2 jam atau sejam. Karena saya lumayan beruntung, pekerjaan saya menuntut bahwa saya harus punya skills itu dan langsung dipakai. Jadi dengan kata lain saya belajar nyicil sih. Oh minggu ini saya belajar tentang apa nih? Extreme Programming, XP. Ya udah saya baca, saya sharing ke teman-teman developer. Oh mau belajar tentang apa? Tentang SAFE. Waktu itu kita lagi coba consider mau scaling. Scaling itu artinya banyak tim mengerjakan sebuah produk. Oh kita mau pakai apa nih scalingnya? Mau pakai Scrum of Scrum, mau pakai SAFE atau apapun ya. Jadinya saya pelajari. Jadi lebih karena emergency, karena emang butuh untuk dipelajari dan kemungkinan mau dipakai ya udah saya pelajari. Jadi karena ngerasa udah cukup banyak mempelajari dan mencoba menerapkan, makanya saya ngerasa bahwa kayaknya cukup nih waktunya bisa buat ujian gitu. Tinggal nyari waktu yang kosong biar bisa ujian gitu sih. Gitu. Berarti Bapak memang teknik belajarnya dari awal udah perlu terus belajar terus dipakai deh. Jadi
Jadi nempel. ya betul. Karena yang tadi skills kalau nggak dipakai lama-lama ya lupa juga sih. Iya, Gitu. Itu salah satu tekniknya Bapak gitu Iya. ya. Mungkin bisa diaplikasikan juga nih sama rekan-rekan profesional yang mau sertifikasi. Tapi kalau teman-teman ada kasusnya beda, mungkin wah saya cuma mau sertifikasi nih, terus terang belum nerapin. Mungkin saran saya sih pertama baca dulu sih Agile Practice Guide-nya. Habis itu mungkin bisa baca yang lain-lain sesuai frameworknya. Kalau dari Scrum mungkin bisa baca dari scrum.org. Kalau dari Safe ada sendiri. Ya sekarang tinggal googling aja, pastiin sumbernya valid, silahkan belajar. Dan yang paling penting sih satu sih, tetap ya emang harus motivasi internal. Itu yang paling penting sih. Kalau nggak ada motivasi ya udah ya Pak, selesai aja. Oke, kalau gitu Bapak terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya ilmunya bisa diterapkan nanti sama rekan-rekan profesional yang menyaksikan, terus bisa bawa manfaat juga ya Pak ya buat yang menyaksikan gitu. Kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe, di like juga videonya kalau dirasa bermanfaat, boleh di share ke rekan-rekan yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan bahas mungkin di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye. Action. Rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!